Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul, dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film berasal dari Korea Selatan, yang dimana film ini diangkat dari kisah nyata yang menyedihkan, yang bercerita tentang kasus seorang anak berusia 8 tahun yang menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang pria tua saat anak itu sedang pergi bersekolah. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah sang pelaku hanya diberi hukuman penjara selama 12 tahun saja. Tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film bercerita tentang sebuah keluarga di Korea Selatan sana. Sowon merupakan seorang anak kecil berusia 8 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Sedangkan orang tuanya, ia masing-masing bekerja untuk mencari nafkah. Sang ayah bekerja di sebuah pabrik bersama dengan temannya yang bernama Guangxi. Sang ibu juga bekerja sebagai pemilik toko warungnya sendiri. Tapi karena hal itulah, Sowon tidak mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya. Tapi Sowon mengerti kalau mereka mencari uang untuk kebutuhan Sowon sendiri. Dan juga mereka sebenarnya sayang sekali dengan anak sematawayangnya itu. Hingga pada suatu pagi, di saat Sowon sedang bersiap untuk berangkat sekolah, di sana hujan tampak begitu lebat, yang membuat dirinya sedikit terlambat, namun sang ibu menyusulnya dari belakang, berniat untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Tapi Sowon menolak karena dirinya bisa berlari ke sekolah hanya dengan 3 menit saja. Mendengar hal itu, sang ibu pun menyuruh anaknya untuk pergi melewati jalan besar saja. Dan sebagai anak yang baik, Sowon pun mengikuti perintahnya itu. Sowon berjalan seorang diri. Tapi di sanalah, di saat hampir sampai ke sekolahnya, ia bertemu dengan seorang pria tua yang meminta bantuan kepada Sowon. Pria itu meminta Sowon mengantarkannya ke suatu tempat karena dirinya sedang kehujanan. Tentu saja, Sowon sempat menolak hal itu. Tapi karena ia adalah anak kecil yang baik hati dan begitu polos, Sowon pun akhirnya mengantarkannya. Tapi di sanalah, di tempat bangunan yang sudah tua, tanpa diduga Sowon sudah dalam keadaan yang mengenaskan. Saya sendiri bahkan tidak tega menyebut apa yang terjadi. Sowon yang masih kesakitan kemudian mencoba menelpon 911 dengan ponsel miliknya. Dan untungnya tak lama setelah itu, bantuan pun akhirnya datang. Sementara kedua orang tuanya Sowon yang sedang bekerja, kemudian akhirnya mendengar kabar tentang anaknya tersebut. Jelas, mereka langsung pergi ke tempat di mana Sowon dirawat. Mereka tak menduga bahwa kejadian mengerikan itu terjadi kepada anaknya. Sang dokter pun akhirnya buka suara perihal kesehatan Sowon. Di sana ia berkata bahwa banyak sekali luka sayatan di bagian wajahnya, dan juga ada luka sobek di bagian anus usus besarnya, yang sehingga Sowon harus segera dioperasi secepatnya. Sang ayah yang sudah berada di ruangan operasi pun harus merasakan rasa sakit yang lebih dalam lagi. Di saat dirinya mengetahui bahwa agar Sowon bisa selamat, sang dokter harus mengangkat anus dan juga usus besarnya, yang sehingga Sowon harus menggunakan anus buatan seumur hidupnya. Dengan perasaan yang sedih, sang ayah pun mau tidak mau harus mengizinkan operasi tersebut agar bisa menyelamatkan anak sematawayangnya. Setelah berjam-jam, akhirnya operasi pun berjalan dengan lancar. Kedua orang tuanya pun akhirnya bisa menemui anaknya yang sedang terbaring lemas di sana. Tapi jelas, sang ibu yang tak tega melihat kondisi anaknya tersebut memilih untuk menangis di luar sejadi-jadinya, hingga menyisakan sang ayah yang sudah menguatkan perasaannya itu. Di sana, di saat sang ayah sedang duduk memandangi Sowon, ia memegang dengan lembut jari jemari anaknya itu, yang sehingga Sowon terbangun dari tidurnya. Ia menanyakan keberadaan sang ibu. Ayahnya menjawab bahwa sang ibu sedang berjaga di luar. Sowon pun sebagai anak yang pintar, mulai menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya beberapa jam yang lalu. Sowon menceritakan tentang ciri-ciri pelakunya itu. Sowon berkata bahwa dirinya merasakan kesakitan yang begitu dalam,
yang sehingga ia menelpon bantuan karena dirinya mempercayai bahwa orang jahat harus segera ditangkap. Sowon juga berkata bahwa alasan kenapa ia menceritakan hal ini dikarenakan dirinya takut akan lupa jika terus terbaring di sana. Tentu saja sang ayah yang sudah menguatkan diri pun tidak bisa menahan rasa sakitnya lagi. Ia menangis sejadi-jadinya. Sementara itu, ternyata pihak kepolisian sudah berhasil menemukan sidik jari tersangka di TKP. Namun sayangnya di saat sang ayah sudah berada di kantor polisi, ia harus mengetahui bahwa tersangka belum bisa dipastikan dengan jelas. Dikarenakan pihak kepolisian menemukan beberapa sidik jari berbeda di tempat kejadian perkara, yang sehingga mereka belum bisa mendapatkan pelaku yang sebenarnya. Tapi sang polisi juga berkata bahwa jika Sowon melakukan kesaksian, maka pelaku pun akan segera mereka tangkap. Sang ayah tentu saja mendiskusikan hal itu terlebih dahulu dengan istrinya. Namun, sang istri jelas-jelas menolak hal itu. Dikarenakan sang ibu tidak mau anaknya itu mengingat kembali kejadian mengerikan yang bisa membuat dirinya mengalami trauma yang begitu dalam. Tapi di saat sang ayah menceritakan bahwa Sowon ingin menangkap penjahat itu secepatnya, sang ibu pun akhirnya memperbolehkan pihak kepolisian yang didampingi oleh psikiater anak untuk memulai tindakannya itu. Di sana, di ruang kamarnya Sowon, sang psikiater itu mendekatkan dirinya terlebih dahulu dengan Sowon. Dan untungnya cara itu berhasil membuat Sowon mau menceritakan apa yang terjadi. Sang polisi pun mulai membuka lembar demi lembar foto kemungkinan tersangka. Dan untungnya, Sowon segera menunjuk salah satu tersangka yang ternyata ia adalah seorang mantan tahanan yang sudah dibebaskan dari penjara. Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian pun segera menangkap sang pelaku yang sedang berada di rumahnya. Sang ayah yang sudah mengetahui bahwa pelaku itu sudah ditangkap kemudian bergegas pergi ke kantor polisi. Tapi di sana, ternyata ia malah dicegat oleh beberapa wartawan yang sudah mengetahui tentang kasus yang Sowon alami. Hal itu membuat dirinya segera kabur dari sana. Dan untungnya, setelah berhasil bersembunyi, lagi-lagi ia harus mengetahui dari temannya bahwa wartawan juga sudah mulai mencari informasi di tempat Sowon dirawat. Sang ayah yang tidak mau mengekspos kejadian itu ke kalangan media kemudian kembali ke rumah sakit Sowon dirawat. Dan benar saja, di saat Sowon sedang akan dipindahkan ke ruangan tertentu, para wartawan itu sudah berada di sana dan segera melihat Sowon bersama dengan orang tuanya. Melihat hal itu, sang ayah kemudian segera menggendong Sowon pergi ke lantai atas. Tapi karena hal itulah yang membuat kantung tempat penyimpanan kotoran Sowon menjadi pecah. Sang ayah yang menyadari hal itu dengan panik segera membersihkannya. Tapi sang ayah lupa bahwa kepanikannya itu malah membuat sang anak menjadi ingat tentang kejadian suramnya itu. Sowon meminta ayahnya untuk berhenti. Tapi sang ayah malah tetap melakukan kontak fisik dengan Sowon yang bermaksud untuk membersihkan kotorannya itu. Dan semenjak itulah, sang ayah sudah merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Bahkan sekarang Sowon sudah tidak mau lagi berhubungan dengan orang asing, yang termasuk ayahnya sendiri. Jelas, hal itu membuat sang ayah terpukul lebih dalam lagi, yang sehingga ia kembali menghubungi pihak psikiater anak yang sudah membantu pihak kepolisian itu. Sementara sang ibu, ternyata ia sedang terbaring lemas dikarenakan dirinya ternyata sedang mengandung anak kedua. Lalu di saat sang ayah sedang membayar tagihan rumah sakit, ia mendapatkan pesan bahwa persidangan pelaku akan segera dimulai pada besok hari. Hal itu kemudian membuat si ayah menghubungi temannya itu. Dan walaupun malu-malu, temannya itu ternyata mengetahui bahwa sang ayah sedang membutuhkan uang pinjaman. Maka dengan senang hati, temannya tersebut tanpa ragu meminjamkan uang yang sudah ia kumpulkan itu. Sang ayah lagi-lagi berterima kasih kepada temannya. Paginya, di saat istrinya sedang dirawat, tanpa diduga teman sahabatnya datang yang ternyata itu adalah istri dari temannya sang ayah. Di sana mereka mengobrol lebih dalam lagi sebagai sahabat, mencurahkan isi hatinya satu sama lain. Sementara di persidangan, jaksa penuntut mulai menceritakan apa yang terjadi terhadap pelaku. Tapi ternyata, sang pelaku tidak membenarkan apa yang dikatakan itu. Ia terus berbohong kepada hakim. Ia mengatakan bahwa ia tidak mengingat kejadian itu semua. Dirinya waktu itu sedang dalam keadaan mabuk.
Jelas, hal itu membuat sang ayah tidak percaya dengan apa yang sudah ia dengar. Dan karena jaksa penuntut tidak mempunyai bukti yang cukup, hakim pun memutuskan untuk menunda persidangan itu. Di rumah sakit sendiri, ternyata psikiater anak itu sudah berada di sana. Dan ia sedang mencoba melakukan pendekatan dengan menggunakan karakter kartun yang disukai oleh Sowon, yaitu Kokomong. Di sana Sowon dengan jelas menyukai apa yang ia lihat. Sekilas Sowon sudah menjadi anak yang periang lagi, yang ternyata orang di balik kostum itu adalah sang ibu, juga temannya, dan juga sang polisi. Hal itu membuat sang ayah sadar bahwa untuk membuat anaknya tersenyum, ia harus mencoba memakai kostum Kokomong itu. Ia kemudian mencoba meminjam kostum itu kepada sang pemilik, dan untungnya pria itu meminjamkannya secara cuma-cuma. Hal itu kemudian membuat sang ayah kembali ke kamarnya Sowon, dan benar saja, Sowon menyukai kostumnya itu. Walaupun Sowon tidak mengetahui bahwa itu adalah sang ayah, tapi bagi sang ayah sendiri itu sudah lebih dari cukup, dikarenakan dirinya sudah bisa mengobrol lewat tulisan dan juga berhasil memeluk anak tersayangnya. Hingga pada suatu pagi, di saat Sowon sedang duduk bersama dengan psikiater itu, Sowon akhirnya sedikit demi sedikit membuka dirinya lebih jauh. Di sana, Sowon menceritakan bahwa ia ingin sekali kembali bersekolah. Tapi ia kembali lagi mengurungkan niatnya itu, karena malu dengan teman-temannya. Bahkan ia juga takut bila nanti ia menjadi bahan bulian di sekolahnya nanti. Tapi di lain sisi, anak Guangsik yang ternyata bersekolah di kelas yang sama dengan Sowon malah berkata sebaliknya. Ia menginginkan Sowon kembali bersekolah. Ia kemudian mengajak teman-temannya Sowon untuk menempelkan sebuah surat penyemangat bagi Sowon di depan pintu warungnya sang ibu. Bahkan teman-teman orang tuanya Sowon, mereka mengumpulkan sedikit uang untuk diberikan kepada keluarganya Sowon. Hingga setelah berhari-hari, Sowon pun akhirnya mulai semakin membaik, yang sehingga pihak rumah sakit mengizinkan Sowon untuk pulang ke rumahnya. Sang ayah yang sudah meminjam mobil milik temannya itu kemudian segera pergi dari sana. Namun di tengah perjalanan, Sowon tanpa sengaja melihat tempat kejadian yang sudah menimpanya. Hal itu membuat dirinya kembali gelisah yang segera ditenangkan oleh sang ibu. Dan ketika telah sampai di rumah, Sowon dikagetkan oleh banyak sekali kertas yang dibuat oleh teman-teman sekolahnya. Di sana mereka meminta Sowon untuk segera bersekolah kembali. Dan hal itulah yang membuat Sowon mulai memberanikan diri untuk bersekolah, yang disusul oleh teman-temannya dari belakang. Karena Sowon sendiri belum bisa melakukan kontak fisik dengan teman-temannya itu. Dan di saat di tengah perjalanan, di saat Sowon sedang diserang perasaan gelisahnya kembali, sang ayah ternyata membuntutinya dari belakang untuk menyemangatinya. Bahkan setiap harinya, sang ayah yang masih memakai kostum Kokomong itu selalu menyapa Sowon di tengah perjalanan sekolahnya. Sang ayah juga meminta pihak sekolah untuk memperhatikan keadaan Sowon lebih dari biasanya. Ia juga meminta kepada guru laki-laki untuk tidak melakukan kontak fisik terlebih dahulu dengan Sowon. Sowon pun setiap harinya pergi bersekolah bersama dengan temannya itu. Anak yang bernama Yongsik itu sekarang menjadi lebih dekat dari biasanya. Ia menjaga Sowon dari temannya yang lain, yang penasaran dengan apa yang ada di kantung milik Sowon satu lagi, yang kita sendiri pasti tahu bahwa kantung itu berisikan apa. Hal itu membuat Yongsik sekarang sudah diakui oleh Sowon yang sudah bisa berjalan berdekatan bersamanya. Tapi di tengah perjalanan, mereka kembali lagi melihat Kokomong ayahnya sendiri. Setiap harinya, sang ayah selalu membuntuti Sowon ketika pulang sekolah. Tapi karena hal itulah, Sowon akhirnya tersadar bahwa Kokomong itu ternyata adalah ayahnya sendiri. Sowon akhirnya mulai bisa mendekatkan kembali dengan ayahnya. Sowon mengelap semua keringat perjuangan milik ayahnya tersebut. Hingga suatu hari, di saat sang ayah sedang bersama polisi itu, ia memberitahukan bahwa Sowon harus bersaksi di hadapan hakim jika ingin pelaku dihukum seberat-beratnya. Karena hakim sendiri mengatakan bahwa rekaman Sowon waktu di rumah sakit kemarin tidak bisa dianggap sebagai kesaksian yang valid, dikarenakan pada saat itu Sowon sedang terbaring lemas. Hal itu membuat sang ayah mencoba untuk bertemu dengan pelaku di saat itu juga.
Diantarkan oleh temannya, sang ayah kemudian mencoba bertanya secara langsung kepada pelaku. Tapi lagi-lagi, pelaku itu tidak mengakui perbuatannya. Pelaku itu berbohong kesekian kalinya. Bahkan dirinya meminta sang ayah untuk berdamai saja dan akan segera mengirimkan uang tebusan. Apalagi di saat pelaku berkata bahwa jika dirinya telah bebas nanti, dia akan mengancam Sowon kembali. Jelas, hal itu membuat sang ayah marah kepada sang pelaku. Namun sayang ia harus dipisahkan oleh sebuah dinding. Hingga hari di mana keputusan pengadilan pun akhirnya dimulai. Di sana Sowon sudah berada untuk memberikan kesaksiannya kembali. Di sana jaksa penuntut kemudian memperlihatkan kembali foto-foto tersangka. Dan benar saja, di saat Sowon disuruh untuk menunjuk pelakunya itu, ia lagi-lagi menunjuk foto yang sama dengan yang di rumah sakit. Yang sehingga pengacara pembela pelaku pun bertanya kembali apakah Sowon mencium bau alkohol dari pria itu. Dan Sowon pun menjawabnya iya. Hal itu membuat sang pelaku dibawa kembali ke persidangan. Di sana lagi-lagi dengan jelas, sang pelaku masih tidak mengakui perbuatannya. Ia berkata bahwa dirinya waktu itu sedang dalam keadaan mabuk. Ia tidak sadar atas apa yang ia lakukan pada hari itu. Dan pada akhirnya, hakim pun mulai memutuskan vonis yang harus ditanggung oleh sang pelaku. Ia berkata bahwa sang pelaku akan dihukum seberat-beratnya. Tapi karena sang pelaku dinyatakan telah mabuk pada hari itu, maka hakim pun memutuskan untuk memenjarakannya selama 12 tahun saja. 12 tahun saja. Jelas, kita sendiri bahkan tahu itu tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Sowon seumur hidupnya. Hal itu juga membuat semua orang di persidangan itu kecewa dengan keputusan hakim. Tapi mau bagaimana lagi? Hakim sudah memutuskannya seperti itu. Yang bisa mereka rasakan sekarang hanyalah ketidakadilan saja. Jelas, hal itu membuat sang ayah emosi dan ia tanpa sadar segera mengambil papan nama untuk memukul sang pelaku. Tapi untungnya Sowon berhasil memeluk kaki sang ayah dan memintanya untuk segera pulang ke rumah. Sontak hal itu membuat suasana di dalam persidangan pun dipenuhi oleh air mata ketidakadilan. Hingga pada suatu hari, setelah keputusan pengadilan itu, ternyata Sowon sudah menjalani harinya dengan biasanya. Bersama dengan sang ayah, dan juga sang ibu yang ternyata sudah mempunyai bayi kecil lagi, film pun akhirnya selesai.